Jelang Satgas Mupe, prajurit Batalion Infanteri 3 Marinir laksanakan apel gelar kesiapan. Korps Marinir TNI Angkatan Laut akan kembali mengerahkan prajurit tempurnya ke Papua. Mereka akan ditugaskan dalam operasi pengamanan wilayah muara dan perairan yang tergabung dalam Satgas Mar Pam Mupe Papua. Menjelang keberangkatan Satgas Muara dan Perairan Mupe 2021 di Papua, prajurit Batalion Infanteri 3 Marinir melaksanakan apel gelar kesiapan pasukan dan material di Lapangan Hitam Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra, Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur Selasa, tanggal 18 Mei tahun 2021. Dalam apel gelar yang diterima oleh Wakil Komandan Pasmar 2 Kolonel Marinir Purwanto Joko Prasetyo tersebut, prajurit Yonif 3 Marinir yang tergabung dalam Satgas Muara dan Perairan, MUPE, di bawah pimpinan dan Yonif 3 Marinir Letkol Marinir Tri Yuda Ismanto, menggelar personil. Kaporlap yang sudah diterima, kendaraan taktis, rantis, dan seluruh material yang sudah dipersiapkan untuk melaksanakan Satgas Muara dan Perairan di Papua. Dalam sambutannya, Wadan Pasmar II menyampaikan bahwa Satgas Mar Pam Mupe adalah Satgas Tempur, yang saat ini Korps Marinir dipercaya untuk menggelar dan melaksanakan Satgas Mupe di Papua. Serta kehormatan ini, dipercayakan kepada prajurit bermental petarung, yaitu prajurit Pasmar II yang dibawa Komando Brigade Infanteri 2 Marinir untuk menyiapkan penugasan Mupe di Papua. Selain itu, Satgas Mar Pam Mupe di Papua ini merupakan Satgas Tempur yang berisiko tinggi, terutama tantangan yang dari luar yaitu medan, musuh dan cuaca. Oleh karena itu, dengan rasa bangga Korps Marinir menyiapkan satuan tugas ini. Laksanakan penugasan dengan penuh tanggung jawab, karena kepercayaan ini adalah kehormatan. Serta kehormatan adalah di atas segala-galanya. Saya berharap, satuan tugas ini siap ditugaskan dan berhasil dengan maksimal, pungkasnya. Sebelum diberangkatkan ke Papua, prajurit pilihan Pasmar 2 Marinir itu pada hari Rabu, tanggal 24 Maret tahun 2021 yang lalu telah melaksanakan latihan pratugas yang dihadiri secara langsung oleh Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI Marinir Ipung Purwadi. Dilansir Viva Militer Kamis tanggal 25 Maret tahun 2021, dan Pasmar 2 Marinir, Brigjen TNI Ipung Purwadi menyampaikan bahwa penugasan merupakan kepercayaan, kehormatan sekaligus kebanggaan bagi prajurit TNI. Oleh karena itu, lanjut dan Pasmar 2, penugasan yang diberikan kepada prajurit Pasmar 2 Korps Marinir harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Dalam kesempatan itu, Komandan Pasmar 2 juga menceritakan tentang sejarah, situasi dan kondisi saat ini di daerah penugasan yang akan dilaksanakan oleh para prajurit Pasmar 2 Korps Marinir yaitu di Papua. Menurutnya, Satgas Mar Pengamanan Muara dan Perairan dibentuk dan disiapkan untuk melaksanakan tugas dan mengoptimalkan operasi pengamanan muara serta perairan di wilayah Papua. Maka perlu latihan pratugas dilaksanakan agar para prajurit yang terlibat dalam penugasan tersebut memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menghadapi berbagai kondisi, situasi serta kemungkinan yang dapat terjadi di daerah operasi, kata Komandan Pasmar 2, Brigjen TNI Marinir Ipung Purwadi. Lebih jauh lagi dan Pasmar 2 menjelaskan, dalam latihan pratugas nanti, para prajurit akan diberikan beberapa materi diantaranya bidang hukum, teritorial, intelijen, tempur dan komlek. Oleh karena itu, manfaatkan latihan pratugas ini dengan sebaik-baiknya sebagai bekal pengetahuan dalam melaksanakan tugas operasi Mupe di wilayah Papua. Muara, rawa, sungai dan pesisir adalah medan pertempuran prajurit pasukan pendarat yang sesungguhnya. Untuk itu prajurit Korps Marinir perlu mengenal dan memahami karakteristik kekhasan daerah latihan. Selain melaksanakan tugas pokok sebagai pasukan pendarat, prajurit Korps Marinir perlu ekstra dalam menjaga keamanan, baik personel maupun material dalam setiap kegiatan. Agar latihan terlaksana dengan zero accident, siapkan mental dan fisik guna kelancaran dan kesuksesan latihan pratugas Mupe, tutupnya.
Secara terpisah dikutip dari situs resmi TNI. Pada Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021, Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI, Marinir Edi Juardi memimpin langsung apel gelar kesiapan Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan Muara Perairan atau Satgas Pamrahwan MUPE, dan Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar, Satgas Pamputer, ke-25. Wilayah timur yang berlangsung di lapangan apel Mako Brigif 3 Marinir Kesatrian Abraham Octavianus Atururi Katapop Distrik Salawati Kabupaten Sorong Papua Barat. Dalam pelaksanaan apel gelar ini, Komandan Pasmar 3 memeriksa dan mengecek secara langsung kesiapan perlengkapan serta moral para prajurit yang akan melaksanakan penugasan tersebut. Komandan Pasmar 3 dalam amanatnya mengatakan bahwa apel gelar ini bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan satuan, baik personel maupun material guna mendukung kesiapan operasi dan penugasan dalam menghadapi kegiatan Pasmar 3 yang akan datang. Selain itu, apel ini dapat kita jadikan momentum untuk mengukur kemampuan dan kekuatan satuan tempur yang telah kita siapkan melalui kegiatan latihan yang berjenjang, bertingkat dan berlanjut, tegas Brigjen TNI, Marinir Edi Juardi. Mengakhiri amanatnya dan Pasmar 3 menekankan kepada prajurit yang tergabung Satgas agar meningkatkan profesionalisme kemampuan, menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga nama baik Korps Marinir dalam melaksanakan setiap penugasan serta mengutamakan faktor keselamatan. Akhir kata selamat bertugas para TNI Polri di Papua, semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Subscribe to my channel. Itu kan permainan TNI Polri untuk mereka operasi militer di Ilaga, supaya kami tidak boleh bikin laporan dunia, begitu kirim ke seluruh dunia. Kantor-kantor sama diambil alih oleh TNI Polri. Jadi di wilayah itu mereka menduduki. Oleh karena itu hari ini juga saya dalam kesempatan ini saya perlu sampaikan bahwa kami akan umumkan, besok kami akan umumkan masyarakat Indonesia, orang non Papua, ya, masyarakat imigran dari Jawa, Sulawesi yang ada di wilayah perang itu lebih bagus tinggalkan wilayah itu. Artinya ini revolusi perang, namanya perang konflik bersenjata itu. Anda tidak bisa bilang itu kami pelanggaran HAM, tidak ada. Siapa suruh kau masuk di wilayah perang? Terkait dengan KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua, tentunya TNI dan Polri sudah memetakan kelompok-kelompok tersebut. Mereka dibagi 7-9 kelompok ya, yang terpencar di berbagai daerah. Dipetakan oleh aparat keamanan baik TNI dan Polri bahwa mereka sudah dapat diidentifikasi kelompok-kelompoknya, termasuk pimpinan-pimpinannya. Masih situasi perang kau datang, berarti ya kami tahu saya itu Anda ada intelijen. Apalagi guru-guru yang ditembak itu kami sudah tahu. Kita akan punya PIS, Papua Intelligence Service. Papua Intelligence Service itu dia akan menghimpun informasi, mengirim ke kami. Artinya begini, guru-guru itu biasa menerima tentara polisi, tinggal di situ. Itu sudah dikategorikan kamu mata-mata. Kejadian yang selalu berulang ya, kalau selalu berulang di Intan Jaya. Sebenarnya ini kan kita harus sikapi dengan tidak boleh macam kaget atau gimana, orang Jawa berasa rusuh ya. Kita harus mensikapi dengan tenang supaya kita bisa mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang pas dan soft.
dan jumlah mereka yang diperkirakan yang saya sampaikan kemarin 150 lebih, mereka sudah kami petakan, juga termasuk kekuatan, katakanlah kekuatan persenjataan yang mereka miliki. Namun sekali lagi adalah tantangan atau kendala adalah medan daripada lokasi mereka bersembunyi adalah medan yang luas dan termasuk hutan yang lebat berbukit-bukit. Ini merupakan tantangan bagi aparat TNI. KKB ajam perang serentak di semua tanah Papua, minta Jokowi dukung berunding. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali menebar ancaman. Mereka mengklaim sementara menyusun rencana menggabungkan semua kelompok ke dalam 33 Komando Daerah Pertahanan. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM menuturkan revolusi total akan diumumkan dalam beberapa tahun ke depan, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan perang serentak di semua tanah Papua, katanya seperti dilansir Jawa Post Jumat 21 Mei. Kelompok yang telah dicap itu mendesak pemerintahan Presiden Jokowi segera menghentikan operasi militer, lalu duduk bersama di meja perundingan. Segera lakukan semua itu sebelum kami umumkan revolusi total, tuturnya. TPNPB OPM katanya tidak akan panik dan takut dengan pasukan Indonesia. Sebanyak apapun pasukan Indonesia dengan sebutan pasukan setan atau pasukan harimau, kami memiliki 33 kodab dari Sorong hingga Merauke. Dengan tiap kodabnya 2.500 anggota tetap, ujarnya. Sementara itu Polri memiliki data yang berbeda terkait jumlah KKB, sebutan pemerintah untuk kelompok tersebut. Kabag Penum di Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan menuturkan, TNI dan Polri memetakan KKB ke dalam 7 hingga 9 kelompok. Mereka tersebar di beberapa wilayah di Papua. Setiap kelompok telah teridentifikasi, ujarnya. Identitas pimpinannya dan jumlah anggotanya yang juga telah diketahui. Seperti sebelumnya, jumlah mereka diprediksi lebih dari 150 orang. Kendati telah terpetakan, ada tantangan dari segi medan, hutan yang berbukit-bukit, jelasnya. Pemerintah juga mendukung penuh langkah-langkah penindakan terhadap kelompok yang sudah dicap sebagai. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Muhammad Mahfud MD menegaskan bahwa penindakan kepada KKB dilakukan demi keamanan masyarakat Papua. Berdasarkan laporan yang dia terima, kelompok tersebut sudah terdesak. Jadi sudah ada peningkatan keberhasilan karena kami sekarang akan lebih tegas khusus kepada kelompok itu KKB, kata Mahfud. KKB, lanjut dia, bukan kelompok yang terlalu besar. Jumlahnya sangat kecil bila dibandingkan dengan seluruh masyarakat Papua. Dari Jayapura, Kapolda Papua Irjen Pol Maltius Tifakiri menyatakan pihaknya juga mengingatkan anggota yang berada di beberapa titik di Kabupaten Puncak Jaya untuk mengantisipasi pergerakan KKB. Selain di Kabupaten Puncak, personil TNI Polri sedang melakukan pagar betis di Intan Jaya. Kami berharap di 2 wilayah yang sering kacau, Puncak dan Intan Jaya, bisa kami bersihkan. Selain itu, baru kami mencari kemana kelompok ini bergeser, katanya kepada Cendrawasih Pos. Dia menjelaskan di pos-pos yang sudah dibangun akan ditempatkan personil. Selain itu, pihaknya akan membuat titik kuat untuk menekan mereka KKB supaya tidak kembali melakukan kejahatan di Kabupaten Puncak maupun Intan Jaya. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata di sejumlah lokasi di Papua dipastikan kian terjepit. Hal ini seiring segera dibangunnya pos keamanan di jalur-jalur perjalanan kelompok teroris tersebut. Kapolda Papua Irjen Pol Maltius Tifakiri menjelaskan, rencananya akan dibangun 3 pos keamanan di jalur perlintasan KKB pimpinan Lekagak Telenggen yang berada di sekitar distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak. Diharapkan hal itu makin membuat KKB kian terdesak. Terdesaknya pimpinan Lekagak Telenggen dikarenakan aparat keamanan gabungan telah membuat pos di beberapa jalur perlintasan yang biasa dilalui KKB, seperti distrik Ilaga, Ilaga Utara, dan Gome. Sejak 13 Mei 2021 dan 16 Mei 2021 ada kejadian. Itu memang kami sedang melakukan penegakan hukum karena kita sedang tutup rapat jalur-jalur mereka
untuk memastikan bahwa kelompok ini harus keluar dari masyarakat yang ada di Ilaga, baik yang di Gome, Mayuberi di Ilaga Utara. Begitulah ujarnya di Jayapura. Fakiri mengklaim masyarakat di distrik Ilaga Utara, Ilaga dan Gome menginginkan aparat mengusir KKB. Sejak KKB berada di wilayah itu, aktivitas masyarakat terganggu. Menurut Fakiri, seperti dikutip dari Tribun Papua, kelompok Lekaga tidak berasal dari distrik Ilaga. Mereka merupakan pendatang. Kelompoknya Lekagak ini bukan tuan rumah di Ilaga. Mereka pendatang yang datang mengganggu di tempatnya orang, sehingga TNI Polri mengambil langkah-langkah cepat untuk melakukan penegakan hukum di Kabupaten Puncak secara masif. Begitulah sambung Fakiri.